Salam kenal dan selamat datang. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian mengisi presensi kehadiran lewat link khusus ya. Materi yang pertama yaitu teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri penggunaan bahasa dengan tepat. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pantai Parangtritis. Siapa yang pernah ke sana? Coba diingat. Bisa membayangkan? Bisa menggambarkan? Ini adalah contoh teksnya. Teks deskripsi Pantai Parangtritis nan indah. Kalian bisa membacanya kembali di dalam buku paket buku siswa yang kalian miliki di rumah. Ada banyak contoh-contoh teks deskripsi, salah satunya Parangtritis nan indah. Baik, kita masuk materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi sebuah teks deskripsi. A. Objek atau hal yang dideskripsikan. Ciri objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Yang B. Tujuan teks deskripsi. Menggambarkan, melukiskan secara rinci, dan penggambaran konkret suatu objek atau suasana atau perasaan. Sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa yang dideskripsikan. Yang C. Isi teks deskripsi. Isinya menggambarkan secara konkret, misalnya menggambarkan wisata yang indah. Akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa. Materi yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. A. Teks deskripsi itu subjektif. Penggambaran objeknya berdasarkan kesan penulis terhadap teks tersebut. Yang B. Teks deskripsi spasial. Objek yang digambarkan hanya berupa benda, tempat, dan ruang. Yang C. Teks deskripsi objektif. Penggambaran objek secara apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Materi yang ketiga, mengidentifikasi ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Ada 4. A. Kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipenim adalah kata-kata yang memiliki makna luas. Kata khusus atau hiponim adalah kata-kata yang memiliki maknanya lebih sempit. Yang B. Kata sinonim, yaitu persamaan kata yang mempunyai makna khusus. Yang C. Kalimat penjelasan terperinci, yaitu kalimat penjelas yang isinya rincian atau keterangan suatu objek. Yang D. Majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Fungsinya untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi pembacanya. Biasanya teks deskripsi menggunakan majas perbandingan. Demikian 3 materi yang kita sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu 1. Mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi sebuah teks deskripsi. Yang kedua,
Mengidentifikasi jenis teks deskripsi, itu jenis teks deskripsi ada 3, subjektif, spasial, dan objektif. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri penggunaan bahasa teks deskripsi ada 4, yaitu kata umum, kata khusus, kata sinonim, kalimat penjelasan, dan majas. Demikian materi pertemuan pertama. Setiap materi nanti ada tagihan. Tagihan itu kalian kerjakan dulu di buku tugas, terus nanti kalian bisa lewat link khusus. Ini tagihannya bisa kalian simak. Yang pertama, jelaskan ciri objek teks deskripsi. Yang kedua, jelaskan ciri tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, jelaskan ciri isi teks deskripsi. Yang keempat, jelaskan ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Dan yang kelima, jelaskan jenis teks deskripsi. Kalian coba mengerjakan dulu di dalam buku tugas. Nanti setelah materi ini kalian lihat, kalian pahami, baru kalian buka link khusus yang akan Ibu bagi setelah ini selesai. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tagihan lewat link khusus ya.